Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus perkuliahan dan juga mahasiswa tentunya. Nah, pada video kali ini aku kembali membagikan ide untuk skripsi mahasiswa hukum berdasarkan polling yang tertinggi itu adalah untuk mahasiswa hukum perdata yang ngambil konsentrasi hukum perdata. Nah, sebelum aku memulai lebih lanjut ya, ini kalian silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, lalu kemudian like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga nanti semakin banyak yang dapat terbantu untuk memperoleh ide-ide terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih. Mari kita bahas. Nah, teman-teman mahasiswa, ide judul skripsi hukum perdata ini sudah masuk pada part yang keempat ya. Artinya ini merupakan rangkaian video dari total keseluruhan video ide skripsi ini ada kurang lebih 9. Kalian nanti bisa cek di playlist channel YouTubeku. Nanti cari aja yang playlistnya ide judul skripsi. Di situ ada untuk yang pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, dan hukum internasional. Oke. Oke. Ide pertama untuk kira-kira topik penelitian, ini bisa kalian kembangkan, cari rumusan masalahnya sendiri. Jadi jangan tanya saya lagi ya, rumusan masalahnya apa? Ya itu silakan kalian dong yang giliran untuk berpikir dan mengembangkan itu. Karena saya sudah membagikan ide judulnya gitu ya. Yang pertama adalah implementasi pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dilihat dari analisis kasus terkait kasus yang sempat viral, yaitu kasus gagal ginjal akut pada anak. Jadi kita akan melihat bagaimana seharusnya fungsi pembinaan dan pengawasan, siapa yang melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan adanya peredaran obat-obatan yang ternyata itu justru mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia, gitu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah eksekusi hak tanggungan atas tanah sebagai pelunasan utang debitur. Nah, nanti silahkan coba kalian teliti gitu ya. Kalau misalnya utang debitur dari hasil eksekusi jaminan atas tanah tadi gitu ya, ternyata tidak mencukupi atau tidak utang tersebut masih belum mampu dibayar secara lunas, artinya masih ada sisanya padahal jaminan sudah dieksekusi. Nah, bagaimana dengan sisa utang yang masih ada tersebut gitu ya? Apakah itu dicukupkan atau nanti dilakukan sita terhadap kebendaan lain milik debitur? Tolong diteliti. Yang ketiga, teman-teman mahasiswa, untuk ide topik penelitiannya, mengenai akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi yang masih sering ditemukan dicantumkan oleh pelaku usaha. Nah, kalian harus tahu dulu klausula eksonerasi itu apa. Ini berkaitan dengan yang namanya perlindungan konsumen. Nanti coba undang-undang perlindungan konsumennya itu dibaca. Dan nanti kalian cari tahu contoh dari klausula eksonerasi itu seperti apa sih? Kenapa klausula eksonerasi itu dilarang ya? Dan dalam praktek sehari-hari kita sebenarnya tahu bahwa ada ketentuan-ketentuan yang ternyata memuat yang namanya klausula eksonerasi. Contohnya, mungkin kalian pernah lihat nota bond gitu ya, yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar kembali, atau mungkin kehilangan, kerusakan bukan menjadi tanggung jawab kami. Nah, itu termasuk dalam yang namanya klausula eksonerasi. Nanti dicek pasalnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah,
undang-undangnya jelas sih mengatur akibat hukumnya apa, tapi dalam pelaksanaannya ini kok masih sering ya ditemui gitu. Nah, sebenarnya seperti apa nih penegakannya? Nanti kalian bisa lihat, bisa coba analisis gitu ya. Yang keempat, teman-teman, kita akan mencoba berbicara tentang peran tanggung jawab camat selaku PPAT atau pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap produk akta tanah yang dibuatnya. Nah, nanti teman-teman pelajari dulu PPAT, ini berkaitan dengan tanah ya, agraria mungkin bisa masuk ke sini. PPAT sementara itu apa sih gitu ya? Lalu peran dan kedudukan camat itu seperti apa ketika kapasitasnya sebagai PPAT sementara? Lalu apakah dia juga memiliki kewenangan selayaknya PPAT yang sebenarnya gitu ya, karena ini kan statusnya sementara. Nah, nanti produk aktanya seperti apa? Apakah memiliki kekuatan yang juga kuat sebagaimana akta yang dibuat oleh PPAT itu sendiri. Nah, silahkan coba jika berminat ini boleh dianalisis dan dikembangkan lebih lanjut. Yang kelima, ini bicara tentang hak kekayaan intelektual, dalam lingkup ini adalah batasannya hak cipta. Nah, eh, ide topiknya adalah mekanisme peralihan hak cipta melalui pewarisan. Nah, kenapa menarik untuk diangkat? Karena salah satu cara peralihan hak sebagaimana yang diatur kalau tidak salah di pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 adalah salah satunya melalui pewarisan. Sedangkan ya, tentu saja nanti ketika ini terjadi pasti akan membutuhkan para pihak yang akan membuat surat warisnya gitu ya, lalu aktanya, peralihan itu. Nah, ini juga bisa disorot dari sisi notaris sendiri. Apakah notaris sudah siap, sudah mengetahui gitu ya, mengenai mekanisme peralihan hak waris yang objeknya berupa hak cipta. Karena mengingat hak cipta ini kan dia sebenarnya karena namanya hak, wujudnya itu kan nggak kelihatan gitu ya, tapi bisa dirasakan manfaat ekonomisnya. Nah, bagaimana cara melakukan peralihannya itu yang bisa saudara teliti. Nanti bisa saudara wawancara narasumbernya mungkin Kemenkumham, lalu kemudian Kemenkumham bagian HKI-nya, lalu notaris itu sendiri nanti bisa kalian teliti lebih lanjut ya. Terakhir, ini yang keenam, mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap kerugian calon penumpang gagal berangkat akibat perubahan jadwal keberangkatan secara tiba-tiba. Kalau misal judulnya kepanjangan ya kalian explore lagi lah ya, mau diringkas seperti apa. Tapi kenapa saya memberikan ide judul yang ini berkaca dari yang sempat heboh waktu itu. Maaf ya kalau misal kalian dengar berisik ini kendaraan yang kasus sempat heboh di mana penyanyi Ari Lasso ya, waktu itu kan sempat mengunggah video bahwa dia sudah nyampe bandara, namun ternyata ketinggalan pesawatnya udah berangkat. Padahal dia itu jadwal memang ketika sampai itu seharusnya tidak terlambat. Ternyata dia baru dihubungi secara tiba-tiba, diinfokan gitu ya melalui pesan kalau tidak salah bahwa jadwal keberangkatannya itu berubah. Nah, biasanya maskapai juga kadang kerap kali ya, teman-teman, menginformasikan perubahan jadwal itu secara tiba-tiba. Jadi kitanya kayak nggak siap, nggak tahu, dan harus buru-buru sekali nyampe bandara udah ketinggalan. Nah, itu kalian silakan teliti. Bagaimana tanggung jawab karena ini di luar dari kelalaian si calon penumpang. Boleh kalian coba analisis ini gitu ya. Dan itu aja untuk part 4 udah 6, udah kira-kira dari part 1, part 2, part 3, part 4 udah sekitar untuk yang perdata aja kurang lebih 24-an video gitu ya teman-teman ya. Nah, kalian semoga ini dapat bermanfaat dan membuka pikiran kalian yang tadinya kayak stuck gitu ya, bingung mau menganalisis tentang apa, mau ngajuin judul tentang apa. Nah, semoga ini dapat terbantu bagi kalian semua. Ingat, tolong ini bisa dikembangkan lebih lanjut.
Dan kalian nanti tetap berkonsultasilah dengan dosen pembimbing kalian gitu ya dalam setiap mengambil keputusan untuk menganalisis hukum gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.